Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Raihan Iqbal Ramadan dari Universitas Tariabeng jurusan Sistemasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang latar belakang, dimensi budaya, serta kompetensi apa saja yang harus kita kuasai jika kita ingin berpergian ke negara Denmark. Denmark atau lebih lengkap disebut dengan Kerajaan Denmark adalah sebuah negara monarki yang terletak di benua Eropa, tepat di bagian utara Eropa yang sering disebut dengan kawasan Nordik. Denmark memiliki jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 6.500.000 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Kristen dan sebagian besar populasinya adalah etnis Denmark yang biasa disebut dengan Danish. Bahasa resmi Denmark adalah bahasa Denmark yang masih serumpun dengan bahasa Norwegia dan Swedia, sedangkan bahasa Inggris merupakan bahasa kedua di negara ini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan 6 dimensi budaya pada negara Denmark. Yang pertama, power distance. Alasan kenapa Denmark memiliki poin power distance yang rendah adalah karena pemerintah menetapkan pajak yang tinggi. Lalu pajak yang dibayar oleh masyarakat ini juga terbukti banyak memberi manfaat. Ini termasuk bagi orang-orang yang tak bisa bekerja atau yang belum mendapat pekerjaan. Ini menandakan ketimpangan sosial sangat minim di negara ini. Yang kedua, ada individualisme. Dari tabel berikut, dengan poin individualisme yang tinggi yaitu 74, kita mengetahui bahwa negara ini adalah negara yang individualisme. Orang Denmark sangat mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya. Lalu juga ketika mengobrol, orang Denmark jarang melakukan basa-basi atau obrolan ringan. Mereka langsung berbicara kepada intinya saja. Yang ketiga ada masculinity. Denmark mendapatkan skor 16 pada dimensi ini. Dan karena itu dianggap sebagai masyarakat feminim. Maksud dari negara feminim adalah orang-orang negara ini sangat menjaga keseimbangan hidup atau kerja dan memastikan bahwa semuanya disamaratakan. Tidak melulu soal kerja, warga Denmark juga memiliki kebahagiaan yang cukup di luar kerja. Yang ketiga ada uncertainty avoidance. Dengan skor yang rendah pada dimensi ini menandakan orang Denmark tidak membutuhkan banyak struktur dan prediktibilitas dalam kehidupan kerja mereka. Rencana dapat berubah dalam semalam. Hal-hal baru muncul dan orang Denmark baik-baik saja dengan itu. Lalu ada long term orientation. Skor rendah 35 menunjukkan bahwa budaya Denmark adalah normatif. Mereka normatif dalam berpikir, mereka menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap tradisi, kecenderungan yang relatif kecil untuk menabung untuk masa depan dan fokus untuk mencapai hasil yang cepat. Lalu ada indulgence. Denmark memiliki skor tinggi yaitu 70. Dalam dimensi ini menunjukkan bahwa orang-orang di negara Denmark memiliki kemauan untuk menikmati hidup mereka dan bersenang-senang. Mereka memiliki sikap positif dan cenderung optimis. Di Denmark ada sebuah kode sosial yang dianut oleh warganya yang bernama Jantelau. Konsep tersebut memang sangat erat kaitannya dengan nilai hidup egaliter antar kehidupan bermasyarakat di negara-negara Nordik, khususnya Denmark. Pesan moral yang disampaikan lebih menitikberatkan pada diri sendiri untuk tidak gampang menyombongkan diri, terlalu berlebih menjadi point of attention ataupun terlalu pamer soal pencapaian dan bakat. Di negara ini, kesetaraan merupakan nilai hidup yang menjadi basis kehidupan sosial bagi masyarakatnya. Melihat dari Jantelau yang sudah dijelaskan tadi, itu bisa menjadi patokan perilaku apa yang seharusnya kita tunjukkan jika kita pergi ke sana. Perilaku tersebut adalah sifat rendah diri. Kita tidak boleh menyombongkan apa pencapaian kita karena warga lokal di sana sangat menjunjung tinggi kesetaraan dan percaya bahwa semua orang bisa melakukan hal yang sama. Lalu ada bahasa. Ini merupakan kompetensi basic yang harus kita kuasai jika ingin bekerja atau kuliah di luar negeri. Jika kita bisa bahasa mereka, maka kita juga akan cepat beradaptasi dengan warga lokal di sana. Yang terakhir adalah taat pada aturan dan disiplin. Kita harus mencontoh warga lokal di sana yang sangat taat pada aturan pemerintah. Seperti contohnya, jika kita bekerja, maka kita harus membayar pajak, dan juga jika kita melanjutkan kuliah, kita usahakan tidak terlambat masuk kelas atau terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan. Mungkin segitu saja tentang penjelasan saya tentang latar belakang, dimensi budaya, dan juga kompetensi tentang negara Denmark. Terima kasih.